Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selanjutnya saya akan mereview novel. Saya akan mereview cerpen. Saya akan mereview 15 cerpen. Cerpen yang pertama adalah cerpen yang berjudul Kopi Candu. Eh, Cerpen yang ini berawal dari seorang lelaki yang bernama Ricky. Jadi Ricky ini bertemu dengan seorang wanita di jalan raya, bertemu dengan seorang wanita. Lalu dia memanggil wanita itu kayak mbak gitu kan. Terus mbaknya yang kemarin kan, yang saya ketemu kemarin sama mbak ini. Terus akhirnya di situ terjadilah percakapan. Akhirnya si Ricky ini meminta nomor WhatsApp ke mbak ini. Mbak ini namanya Mbak Nina. Mbaknya minta WhatsApp, akhirnya dikasih. Kayak gimana ya, kayak wanita ini kayak memberi harapan. Akhirnya setelah memberi WhatsApp, mbaknya itu pergi, dan Ricky ini juga pergi bekerja. Ricky ini juga bekerja sebagai tukang servis komputer. Setelah lama bekerja, akhirnya Ricky pulang. Malamnya dia ngechat Mbak Nina, terus bilang kayak, aku Ricky yang tadi minta nomor WhatsApp gitu kan. Terus akhirnya dia Mbak Nina balas ya. Terus Ricky ngajak. Di novel ini Ricky tuh ngajak Mbak Nina untuk untuk jalan bareng. Tapi Nina itu nggak nolak. Mbak Nina nggak nolak, kayak ya nanti aku pikir lagi. Kayak gimana ya, kayak memberi harapan gitulah, memberi harapan. Tapi baginya ternyata si Ricky ini melihat Nina dengan cowok lain. Ya pokoknya sangat menyentuh hati sekali. Awalnya juga saya merasa bahwa kayaknya ini jadian. Ternyata malah Mbak Nina ternyata udah punya pasangan. Akhirnya Ricky yang merasa salah sendiri, kenapa dari awal nggak tanya langsung ke Nina udah punya pacar apa belum. Ya itu sih novel cerpen yang pertama saya baca. Sangat 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 bagus sekali. Nah, cerpen yang kedua yang saya baca berjudul Teman Setia. Wah, awalnya saya membaca judul ini sangat menarik. Teman setia, teman aku, saya penasaran dalam cerpen ini teman setia seperti apa yang dijelaskan. Dan setelah saya baca, di sini menceritakan tentang 3 orang sahabat, 3 orang yang berteman, yang bernama Tasya, Risma, dan Caca. Bermula ketika Tasya menelpon Caca, untuk kayak Cak main yuk. Terus akhirnya Caca bilang enggak mau main gitu kan, lagi mager. Akhirnya Caca menutup telepon, dan ternyata beberapa menit kemudian Tasya sama si Risma datang ke rumah dan ngajaknya bermain. Seperti biasa mereka keluar. Akhirnya Caca mau keluar bermain seperti hari-hari biasanya. Tapi di situ Caca masih murung, masih sedih. Di cerpen ini dijelaskan masih sedih si Caca itu, dan tidak ceria seperti biasanya. Akhirnya tiba-tiba si Caca itu pergi dan dikejarlah sama teman-temannya. Dan situ ditanya ada masalah apa, dan dijelaskan ya aku udah masalah ini. Intinya di cerpen ini persahabatannya sangat kental sekali, bahwa ya begitulah seorang teman, harus peka. Kalau teman kita diam, teman kita nggak ceria, murung, harus ditanyakan
kenapa kamu kenapa. Akhirnya ya si Caca jelasin semuanya, semua masalahnya ke si Risma sama si Tasya. Sangat bagus juga sih novelnya. Nah, selanjutnya cerpen yang berjudul Aku Harus Sarjana. Cerpen yang berjudul Aku Harus Sarjana ini bercerita tentang seorang perempuan, gadis yang bernama Evi. Evi ini sangat ambisius sekali, ingin melanjutkan sekolahnya ke universitas yang diinginkan lah, ingin kuliah intinya. Tetapi satu pengumuman ternyata dia tidak masuk, dan akhirnya dia jatuh sakit, shock lah intinya. Teman-temannya masuk, dia tidak masuk, jatuh sakit, dan orang tuanya kan bingung. Di situ, dan akhirnya beberapa hari kemudian Evi bisa bangkit dari keterpurukan itu. Dan akhirnya orang tuanya ngomong serius sama Evi kalau mau kuliah di swasta aja, karena di cerita ini jelaskan bahwa keluarga Evi itu sangat miskin, bisa dikatakan sangat miskin, dan tidak punya uang untuk melanjutkan kuliah. Tapi Evi masih punya semangat untuk melanjutkan kuliah untuk menjadi sarjana. Akhirnya karena Evi ini juga sadar bahwa kondisi orang tua bagaimana, akhirnya dia memilih untuk bekerja 1 tahun dulu. Awalnya Evi ini merasa bahwa kenapa Tuhan tidak adil, kepadaku dan kepada orang tuaku. Wah, intinya cerpen ini sangat sedih sekali sih kalau dibaca. Bagaimana kondisi orang tua dan bagaimana keinginan yang tidak bisa terwujud oleh seorang wanita. Sedih. Hanya Evi bekerja 1 tahun. Dia bekerja di sebuah toko, intinya di minimarket. Dia diterima. Pertama dia kerja dulu, dia seleksi, dia diterima, dan ternyata dia bekerja ditempatkan di daerahnya sendiri, dan di situ dia alhamdulillah mendapat gaji yang menguntungkan. Dan dia juga, si Evi ini, membukakan usaha untuk ibunya. Beberapa bulan kemudian akhirnya usaha ibunya juga semakin maju. Evi juga bisa melanjutkan kuliah, dan alhamdulillah di cerita ini si Evi bisa bangkit dari keterpurukan, keluarganya bisa terangkat. Intinya dari cerpen ini membuktikan bahwa dari yang namanya kesengsaraan, dari yang namanya jatuh, pasti ada bangkit. Semua yang patah pasti akan tumbuh. Itu sih cerpen ini menjelaskan sangat. Cerpen yang selanjutnya berjudul Cinta Yang Tak Terbalas. Bercerita tentang seorang wanita yang bernama Shirley. Dia duduk di bangku 8, kelas 8 SMP. Jadi berawal dari naik kelas dari kelas 7 ke kelas 8. Jadi si Shirley ini suka sama seorang laki-laki, cowok, yang namanya Aldi. Si Shirley ini suka sama Aldi dari kelas 7, dan ternyata pas naik kelas kan acak tuh, murid-muridnya kan dipindah-pindah perubahan kelas. Akhirnya ternyata si Shirley ini satu kelas sama Aldi. Dah bikin deg-deger kan jantungnya kan, sangat membuat bahagia. Dan suatu hari salah satu guru menyuruh Shirley untuk menemani Aldi untuk mendekor kelas. Ya, di situ Shirley sangat bahagia sekali. Mulai dari situ kedekatannya semakin menambah. Tapi
ternyata ada teman dari Aldi yang menjadi PHO, perusak hubungan orang kan atas zaman sekarang. Jadi PHO, dia yang mengompor-ngompori bahwa si Shirley ini anak yang gak baik gitu kan. Akhirnya Aldi menjauhi si Shirley dan mereka berdua juga jadi sering bertengkar, bahkan karena hal-hal sepele, misalkan gara-gara pulpen kan. Teacher PNI jelaskan gara-gara pulpen juga bertengkar mereka berdua. Ya intinya mereka berdua akhirnya semakin merenggang, semakin jauh. Dan apa namanya, suatu hari temennya si Shirley ini ngomong sama Shirley bahwa apa namanya, ada orang yang sama-sama suka sama si Aldi, dan orang itu ternyata sahabat Shirley sendiri, namanya Laras. Dan si Shirley itu nggak percaya bahwa ternyata sahabatnya sendiri suka sama orang yang dicintai si Laras. Akhirnya si Laras ketemu tuh sama si Shirley ketemu tuh sama Laras, ditanya, emang kamu tuh beneran suka sama si Aldi gitu kan? Si Laras bilang, iya aku suka. Seperti ya perasaannya seperti tersambar petir kan si Shirley itu. Hari demi hari ternyata si Laras curhat sama si Shirley bahwa ya bagaimana perasaannya sama si Aldi, dan ngomong ternyata Aldi juga suka sama si Laras. Dan akhirnya di situ Laras merasa, lebih baik aku hilangkan saja perasaan ini. Aku tidak bisa terus seperti ini. Ya intinya begitulah cinta yang tak terbalas, sangat menyentuh hati. Apalagi yang disaingi seorang wanita. Hati seorang wanita kan sangat rapuh. Bila ada masalah apapun masih sangat rapuh, apalagi masalah cinta. Nah, cerpen yang kelima berjudul Gue Sayang Lo Sumpah, ditulis oleh Indah Yunita Pratiwi. Gue Sayang Lo Sumpah. Nah, novel ini tuh bercerita tentang seorang wanita kelas 2 SMA yang bernama Frey Angelita. Frey Angelita ini punya pacar ketua basket namanya Vian. Ceritanya ini Vian ini cowok yang pokoknya sempurna banget lah, sampai satu sekolahan itu suka sama si cowok itu. Maksudnya si perempuan ini pada ngejar si Vian, sampai nunggu depan gerbang, sampai nunggu depan gerbang mau buat kasih makanan, terus nunggu di depan kelas mau ucapin selamat pagi. Nah, si Frey Angelita ini itu kan pacarnya Vian. Itu baru pacaran 3 hari pacaran. Pas hari ketiganya ya si si Angelita ini ngerasa bahwa sih lihat cewek-cewek di sekolahnya itu tiap pagi ngucapin selamat pagi buat si Vian. Ya ngerasa cemburu gitulah. Terus pas posisi itu, posisi itulah si Angelita kan lagi berdiri di depan kelas. Si Vian datang di arah belakang tanpa nyapa, tanpa memberi ucapan apapun. Di situ marah si Angelita sih, marah kayak, ini pacar lu, kenapa lu nggak nyapa atau apa. Akhirnya di situ si Angelita itu nangis, marah dan sebagainya. Lalu tiba-tiba ada cowok yang ngasih tisu. Ternyata yang ngasih tisu itu ternyata si Vian. Terus dia bilang, udah jangan nangis lagi, gue minta maaf. Kalau lu nangis kayak gini, gue udah gak suka. Ya romantis banget sih. Akhirnya si
Vian di situ minta maaf sama si Angelita kalau dia cuek nggak nyapa nggak apa gitu kan. Nah malamnya akhirnya si Vian ngecek ngedet buat makan malam. Dari situ romantis banget sih mereka berdua saling janji, saling tidak meninggalkan, saling mengucapkan kata-kata indah, kata-kata cinta. Wah pokoknya cerpen ini happy ending. Nah cerpen yang keenam berjudul Labu Hitam karya Kinur. Awalnya saat saya membaca novel ini kan tentang cinta, kirain tentang cerita-cerita anak-anak muda. Ternyata cerita Labu Hitam ini menceritakan tentang sepasang suami istri, yang dimana awal ceritanya ini istrinya itu kecewa sama si suami. Terus akhirnya itu pas kejadiannya itu di dalam kamar, suaminya itu disuruh pergi, intinya nggak mau dengerin penjelasan dari suaminya pergi dari kamar ke ruang tamu, duduk sambil merenung sedih gitu kan, karena istrinya itu marah-marah. Dan beberapa menit kemudian akhirnya si istri mungkin mulai sadar atas kesalahannya, nanti datangilah si suaminya, dan ya endingnya ya akhirnya mereka berdua saling meminta maaf dan tidak lagi saling menaruh curiga karena mereka sudah terikat suami istri. Ya intinya di cerpen Labu Hitam ini nggak ketebak sih, maksudnya ya ternyata tentang suami istri. Yang dikira saya sendiri awalnya tentang ya kisah anak muda, tapi nah cerpen yang ketujuh berjudul Satu Cinta Tentang Hujan, ditulis oleh Linda Herlianti. Jadi novel ini itu menceritakan kisah seorang wanita yang diam-diam mengagumi seorang pria namanya Arling diam-diam mengagumi si Reno. Nah jadi tentang sedikit rumit ya di novel di cerpen ini sedikit rumit. Jadi si wanitanya Arling ini mencintai si Reno, tapi ternyata si Reno udah punya pasangan, dan pasangan itu ternyata temannya sendiri. Dan si Arling ini punya seorang sahabat juga namanya Boy. Jadi si Arling ini menceritakan perasaannya kan kepada Boy bahwa dia tuh mencintai Reno, tapi Arling di sini nggak tahu bahwa sebenarnya si Boy itu menyimpan rasa ke Arling. Nah, pada posisi waktu itu saat hujan di halte Arling tanpa sengaja melihat Reno bersama dengan pasangan temannya itu namanya Nata. Jadi hujan pokoknya sedih banget lah, makanya judulnya Satu Cinta Tentang Hujan. Si Arling melihat Reno sedang bermesraan dengan Nita. Perasaannya langsung terkaruan lah. Tiba-tiba dari belakang ternyata ada Boy memeluk dan bilang, udah jangan sedih, ada aku di sini dan aku mencintaimu. Wah pokoknya tanpa disadari oleh si Arling, ternyata si Boy mencintai si Arling. Jadi ya cinta segi lima pokoknya seru.
cerpen yang ke-8 berjudul Aku dan Pramuka, ditulis oleh Amira Alfi. Jadi cerpen ini menceritakan tentang seorang wanita, seorang siswi SMP bernama Ayu. Jadi ceritanya tuh sekolahnya itu ngadain program wajib mengikuti kemah. Kalau tidak mengikuti kemah nanti tidak bisa lulus. Nah di situ kan ternyata Ayu itu benci banget sama pramuka, nggak suka sama pramuka. Dan sosok Ayu ini sosok yang manja, sosok yang nggak mau nurut sama orang tua, pokoknya kekeh banget. Tapi satu cerita, ternyata Ayu bisa berangkat pramuka, ya bisa berangkat kemah, yaitu karena ya kalau nggak berangkat kan nggak bisa lulus gitu kan. Dan juga ada dukungan juga dari ibunya juga sering ngomong bahwa pramuka itu penting, pramuka itu mengajarkan tentang sosialisasi, tentang bisa hidup di alam, pokoknya bisa hebat lah kalau ikut pramuka, banyak pengalaman juga. Akhirnya ikutlah si Ayu ini. Dan ternyata yang dulunya Ayu tuh benci sama pramuka, gara-gara ikut pramuka, ikut keasikannya di kemah itu, ternyata Ayu suka sama pramuka, jatuh cinta sama pramuka. Nyesel lah si Ayu ini, nyesel bahwa ternyata pramuka itu asik, nggak seperti yang dibayangkan. Wah pokoknya seru sih, maksudnya buat teman-teman semua yang anak-anak pramuka yang suka sama pramuka, wah cerpen ini asik juga sih. Nah, cerpen yang ke-9 ini bercerita tentang dua orang sahabat, Dio dan Erwin, yang berjudul Kita Belum Jadi Apa-apa. Jadi ceritanya itu di sini mereka berdua kan sudah bersahabat. Dimulai dari si Dio meminta Erwin untuk menjadi temannya. Di pulang sekolah dia minta, aku pengen jadi teman kamu, dan akhirnya si Erwin ini terima Dio sebagai temannya. Nah, singkat cerita, si Erwin ini lihat bahwa ternyata Dio itu anak orang kaya. Jadi selama ini si Erwin nggak tahu kalau dia itu anak orang kaya. Jadi taunya tuh si Dio ini anak orang miskin, sama-sama anak pemulung gitu kan. Dia lihat di terminal, lihat si Dio ternyata pulang pakai mobil mewah. Dan akhirnya si Erwin merasa bahwa dia telah dibohongi selama ini oleh sahabatnya. Nah, datanglah si Erwin ke Dio, berantem hebat lah mereka di situ kan. Ya pokoknya sedih juga sih pokoknya cerita ini. Jadi akhirnya ngomong lah si Erwin, ternyata kamu udah ngomongin aku selama ini, aku kecewa ini. Akhirnya dipukul lah si Dio sama Erwin, dipukul. Akhirnya si Dio ini ngomong, aku nggak bohongin kamu selama ini. Yang kaya itu orang tuaku, yang pemulung, yang miskin itu orang tua kamu, bukan kita. Sekarang kita belum jadi apa-apa. Wah pokoknya seru banget sih, persahabatan yang sangat kental banget pokoknya. Jadi si Dio ini nggak nganggep dia itu Erwin itu orang miskin atau orang kaya. Pokoknya dia tuh lebih milih persahabatan yang kekal pokoknya sama si Erwin itu. Sedih banget lah pokoknya ini rekomendasi banget sih. Nah, novel yang ke-10 berjudul Wirausaha. Aku dapat novel ini dari Google sih. Jadi bercerita tentang mahasiswi bernama Yola. Yola ini lulusan dari Universitas Pertanian, mahasiswa pertanian. Jadi lulus dia tuh gak bekerja di kantoran, tapi dia tuh membuka usaha sendiri dan dia menjual produknya sendiri. Dan suatu hari temennya tanya sama si Yola, Yol, kenapa kamu gak kerja di kantoran, padahal kan kamu bisa kerja di kantoran, kamu malah wirausaha sendiri. Dan kenapa kamu jual harga murah, padahal kan kamu bisa jual harga mahal tuh, kamu dapat untung dari mana? Nah disitu temannya tuh tanya ke Yola, dan ternyata jawabannya nggak disangka-sangka sekali sih menurut saya. Si Yola ini jawab, iya emang saya
bisa bekerja di kantoran dan saya bisa menjual produk saya dengan harga mahal. Tapi tidak, saya lulus kuliah bukan mencari pekerjaan yang menghasilkan uang banyak, tapi saya kuliah, saya lulus, saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Wah, pokoknya recommended banget lah buat teman-teman semua yang pengen jadi orang baik. Baca novel wirausaha, di Google ada. Nah, cerpen yang ke-11, saya mereview cerpen yang ke-11 berjudul Di Balik Senyumnya Desi. Di Balik Senyuman Desi ini menceritakan tentang seorang laki-laki SMA bernama Hasan. Jadi Hasan ini sosok siswa yang nakal, yang selalu tidak pernah mengerjakan tugas. Pokoknya Hasan ini anaknya nakal. Menurut saya pemilihan judul ini tepat sekali sih, karena menceritakan tentang Hasan yang nakal dan berubah karena mendapatkan senyuman dari Desi. Ya, Desi ini seorang siswi pindahan dan pindah ke sekolahnya Hasan ini. Gara-gara si Desi ini, Hasan lah mulai berubah dari sikapnya yang nakal. Nah, perubahan Hasan itu berubah karena si Desi menolong Hasan. Pas itu di jalan raya, si Hasan itu dicopet oleh seseorang. Lah, yang menolong itu si Desi. Nah, gara-gara penolongan itulah Hasan mulai berubah dan meminta maaf kepada Desi karena sikapnya selama ini yang tidak baik. Karena di awal-awal cerita, Hasan ini selalu jahat ke Desi. Kalau Desi itu jangan sok-sokan di sini. Seperti itulah ceritanya. Keren sih cerpen ini. Cerpen yang ke-12 ini berjudul Cinta Pada Pandangan Pertama. Jadi cerpen ini itu menceritakan tentang seorang wanita kelas 7 SMP, namanya Desi. Desi itu mendapatkan cinta pada pandangan pertamanya. Nah, cerpen ini ditulis oleh Siti Mustika. Jadi ceritanya tuh si Desi itu baru pertama kali masuk ke SMP, terus dia melihat cinta pandang pertamanya, namanya Andre. Di situ Andre lagi main basket. Nah, di situ dia merasa, padahal dia baru melihat Andre tapi dia merasa deg-degan. Nah, itu kan ada temannya si Desi ngomong, "Kamu kenapa ini? Kok liatin ke cowok terus?" "Nggak tahu nih, aku deg-degan." Itu cinta pandang pertama. Disitulah mulai kayak si Desi itu mulai, apa iya ini cinta pandang pertama. Nah, akhirnya berlanjutlah hari selanjutnya, si Desi bertemu dengan Andre di perpustakaan. Nah, waktu itu Andre lagi di perpustakaan. Nah, si Desi juga di situ. Si Desi situ kayak nyatuin buku, dan tiba-tiba Andre menolong si Desi. Ya, terjadilah sebuah perpaduan cinta. Ya, seperti itulah. Pokoknya kisah ini seru sih, si cerpen ini. Kayak cinta pandang pertama, kayak kita bisa mengingat bagaimana kejadian waktu kita masih SMP dan kita menemukan cinta pandang pertama. Kayak nostalgia lah. Keren sih cerpennya. Cerpen yang ke-13 berjudul Akibat Tidak Disiplin. Saya dapat novel ini dari Google dan tidak tercantum nama penulisnya. Jadi cerpen ini itu menceritakan seorang karyawan bernama Roni. Jadi Roni itu karyawan yang cukup pintar, tapi dia memiliki kekurangan pemalas. Jadi penulis ini kayak menceritakan tentang si Roni itu pintar tapi pemalas karena dia sering menyepelekan tugas, dia sering terlambat. Akibatnya suatu hari dia dapat teguran dari bosnya kalau dia tuh sering menyepelekan tugas dan terlambat berangkat kerja. Nah, disitulah Roni mulai berubah, mulai sadar bahwa
apa yang dia lakukan selama ini ternyata itu tidak akan bisa menghasilkan apapun. Jadi menurut saya penulis di sini berusaha memberitahu bahwa ya dalam hal apapun kita jangan sampai menyepelekan tugas, walaupun sekecil apapun jangan sampai disepelekan. Keren sih cerpen ini, jadi bisa mengajarkan kita bagaimana tugas itu sangat penting meskipun kecil. Nah, cerpen yang ke-14 ini berjudul Mari Bersedekah. Saya dapat novel ini sama dari Google dan tidak tercantum nama penulisnya. Tapi cerpen ini sangat memotivasi sekali, bercerita tentang seorang suami namanya Pak Bejo. Dia berjualan di pasar. Jadi ceritanya itu dia hidup sangat miskin dengan istrinya. Dia berangkat bekerja seperti biasa di pasar, pulang seperti biasa ke istrinya memberikan sedikit penghasilan. Lalu suatu hari dia pergi bekerja dan dia bertemu dengan seorang nenek-nenek. Nah, disitulah dia berhenti dan menanyakan, ada apa nek, gitu kan. Terus neneknya bilang, minta tolong kepada Pak Bejo itu, bahwa nenek itu sebenarnya pengen pulang tapi nggak punya uang. Akhirnya Pak Bejo memberikan sedikit uangnya untuk membantu nenek tersebut, padahal keadaannya itu Pak Bejo itu tidak memiliki uang, bahkan tidak cukup untuk mencukupi keluarganya, tapi dia rela memberikan uang itu. Jadi novel ini sangat memotivasi sekali buat kita semua, buat teman-teman juga yang mau baca, mengajarkan kita bahwa kalau mau bersedekah itu kita nggak usah nunggu kaya. Sekarang pun dan kita tidak punya apapun, selagi kita mampu, selagi kita mau niat, mari kita bersedekah. Sangat memotivasi sekali. Cerpen yang ke-15 ini berjudul Menggenggam Tanganku, ditulis oleh Melviani. Jadi cerpen ini tuh menceritakan seorang siswi bernama Rere yang mengagumi seorang siswa bernama Adit. Jadi si Rere ini tuh mengagumi si Adit, tapi kayak dia tuh nggak mau deketin Adit, kayak lebih baik diem dan biar Adit yang menghampiri gitu kan. Kayak dia nggak mau berjuang, katanya di cerpen itu jelasin, katanya Rere itu ya buat apa sih berjuang itu susah, mending kita menunggu aja gitu kan. Nah, suatu hari di depan kelas ternyata si Rere kan lagi duduk depan kelas. Nah, ada Adit itu datang menghampiri temannya, yang kebetulan teman-temannya itu di samping Rere. Nah, pas disitulah teman-temannya bersorak kayak cie Radit, cie si Rere gitu kan, karena teman-temannya juga tahu bahwa si Rere itu suka sama Adi. Nah, mulai disitulah kayak gimana ya cerita ini, romantis banget sih. Kayak si Radit ini tiba-tiba menghampiri si Rere, terus menggenggam tangannya, terus bawa Rere pergi ke suatu tempat. Nah, jadi pas saya baca ini, kayaknya ini mau ditembak nih. Dia bawa Rere ke suatu tempat gitu kan, menjauh dari teman-temannya. Ternyata enggak. Jadi ternyata alasan Radit bawa Rere itu karena dia mau nolongin si Rere biar dia tuh nggak di cie-ciein lagi sama teman-temannya. Ya ininya sih nggak jadian, cuman pahlawan banget si Adit ini, keren. Tokoh dari Rere itu menurut saya tokoh yang tidak mau berjuang, pokoknya cuek. Intinya dia menunggu takdirnya sendiri. Dan tokoh Adit ini dia laki-laki yang sangat baik, tampan, tinggi, putih gitu kan. Pokoknya sempurnalah Adit. Recommended banget buat teman-teman semua yang suka sama cerita-cerita romantis.